Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menjelajahi sebuah framework yang membantu kita dalam memilih sumber belajar online yang sesuai dengan kebutuhan. Framework ini dikenal dengan singkatan Sections yang diusulkan oleh Tony Bates tahun 2015. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan Sections. Yang pertama, as students atau peserta didik, saat memilih sumber belajar online, penting untuk memperhatikan 3 faktor terkait peserta didik. Yang pertama, demografi, yang kedua, akses, dan yang ketiga, gaya belajar peserta didik. Pembelajaran online yang mampu memenuhi kebutuhan beragam peserta didik adalah kunci kesuksesan pembelajaran. Yang kedua, ease of use atau kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran online. Perangkat lunak haruslah didesain dengan baik, termasuk aspek desain, grafis, navigasi yang intuitif, dan dukungan teknis yang handal. Ini membantu siswa dan pengajar untuk fokus pada konten pembelajaran tanpa adanya hambatan teknis yang mengganggu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah cost atau biaya. Berbicara tentang biaya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti biaya produksi, biaya hak cipta, dan pengembangan media adalah beberapa di antaranya. Pertimbangkan apakah sumber belajar online ini memerlukan biaya tertentu atau tidak. Yang keempat adalah teaching function atau fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran adalah faktor lain yang cukup penting. Pastikan bahwa media atau sumber belajar yang dipilih mendukung metode pengajaran yang ingin diterapkan. Konsistensi antara media yang dipilih dan pendekatan pedagogis akan meningkatkan efektivitas pembelajaran online. Yang selanjutnya, yang kelima, interactions atau interaksi. Interaksi adalah inti dari pembelajaran online yang sukses. Pilihlah media yang memungkinkan berbagai interaksi antar pengajar dan siswa, antar siswa satu sama lain, dan juga interaksi dengan konten pembelajaran. Interaksi ini memfasilitasi diskusi, tanya jawab, dan pembelajaran yang kolaboratif. Yang keenam, organizational issue atau isu organisasi. Faktor organisasional tidak boleh diabaikan. Pastikan bahwa media yang Anda pilih dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan infrastruktur institusi. Ini akan memastikan keselarasan dalam implementasi pembelajaran online. Yang ketujuh, networking atau jaringan. Pembelajaran online juga bisa menjadi kesempatan untuk menjaring jaringan yang lebih luas. Pertimbangkan apakah sumber belajar yang disediakan mampu memberikan peluang untuk berinteraksi dengan ahli, profesional, dan individu di luar lingkungan kelas. Yang kedelapan, security and privacy, privasi dan keamanan. Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya adalah privasi dan keamanan. Pastikan sumber belajar yang Anda pilih melindungi data pribadi peserta didik dan juga menjaga informasi sensitif agar tetap aman. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran online yang aman dan juga nyaman. Demikianlah gambaran singkat tentang framework Sections yang bisa membantu kita dalam memilih sumber belajar online dengan tepat. Dengan mempertimbangkan setiap aspek-aspek ini, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran online yang tentunya efektif dan juga bermanfaat bagi semua peserta didik melalui pemilihan sumber belajar yang tepat.